kita ya. Pancaroba, kemudian akhir bulan juga, Pak. Wah ya itu yang Agustus nih pada capek, orang pada ikut lomba, Ya, pagi ibu-ibu nih ikut lomba kacau nih. Capek. lupa. Ya, ada yang ikut tarik Saya cuma tambang tuh habis lah tuh. Badan capek-capek. Ini kami masih nih apa namanya malam ini dihajar turnamen pingpong belum selesai. oh, waduh. Pada giliran saya main nih, izin dulu lah saya ngajar. Soalnya tadi kan karena yasinan dulu kan. Tapi APT sudah berakhir ya, Pak ya? APT Alhamdulillah tadi sudah submit ke Sabtu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita tinggal persiapkan evidennya lagi untuk menghadapi AL kan. Saya kira eviden tidak terlalu banyak lagi karena kemarin kan sudah dibuat juga kan. Jadi lebih aman ya, mudah-mudahan lah Ya, hasilnya bisa. paling-paling eviden hasil dari kerja yang sudah direncanakan itu kan. Ini udah 17 berarti 15. 15 orang. Ya, ntar lagi. Oke, dimulai Pak Deli ya. Ya, monggo Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali di platform Zoom eh, dalam rangka kegiatan belajar penyusunan proposal PTK dan instrumennya ya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa malam ini hanya saya sendiri ditemani Pak Dali eh, yang akan menyampaikan materi karena kebetulan Bu Yunita sedang sakit dan kita doakan bersama-sama mudah-mudahan beliau segera disehatkan dan dapat beraktivitas seperti sedia ya. Amin. Amin, Amin. ya Amin Rabbal ya Alamin. Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, eh, mungkin Bapak Ibu sudah paham tentang PTK ya. Siapa kira-kira dari Bapak Ibu yang sudah pernah menyusun PTK sebelum ini? Tunjuk tangannya yang sudah pernah. Skripsi, Pak. Beda. PTK dengan skripsi beda. Ya, kalau skripsi eh, pendekatannya berbeda. Ini kalau kalau apa namanya? Kalau PTK itu biasanya untuk guru-guru PIAUD dan guru PGMI atau PGSD ya biasanya yang menyusun itu. Nah, sedangkan untuk yang S1 yang lain, jurusan yang lain biasanya skripsi ya. Seperti PAI. Hanya sekarang saja nampaknya mulai dari 3 tahun yang lalu atau berapa ya. Itu baru boleh menggunakan penelitian PTK. Tapi itu pun dibatasi ya Bapak Ibu. Ya, pada sebetulnya perlu sekali sih guru-guru itu eh, apa namanya memiliki keterampilan penelitian PTK ya. Karena dulu dianggap bahwa yang boleh melakukan PTK itu hanya guru saja. Ternyata sekarang sudah ada jenis-jenis PTK. Nah, nanti akan kita bicarakan ya Bapak Ibu bahwa salah satunya adalah bahwa PTK itu boleh tidak dilakukan oleh guru, tapi dilakukan dengan kolaborasi ya. Kolaborasi yang tidak boleh itu adalah eh, apa namanya eh, mahasiswa yang bukan guru itu mengajar gitu ya. Dia menggantikan guru untuk mengajar itu yang kurang bagus. Tidak ada teori yang mengatakan yang seperti itu. Nanti kita akan bicarakan jenis-jenisnya itu. Sudah ada yang pernah Pak Doni sudah pernah melakukan PTK belum ya? Pak Hadi sudah pernah Pak Hadi? Belum juga ya. Tapi setelah mengikuti PPG ini mungkin sudah
banyak mencari informasi ya tentang PTK ya. Baik penelitian-penelitian orang lain yang sudah di internet maupun PTK-PTK mungkin yang sudah ada di sekolahan ya mungkin kalau sudah ada ya. Apa kepanjangan PTK Bapak Ibu? Tindakan kelas. Tindakan kelas. Gimana? Penelitian? Penelitian tindakan kelas. Tindakan kelas ya. Artinya penelitian ini perlu sebuah tindakan. Di mana? Di kelas. Nah, oleh karena itu nanti penelitian Bapak Ibu memang diarahkan actionnya, ya nanti ada actionnya itu dilakukan di dalam kelas, ya. Memang banyak apa namanya yang bisa diteliti ya dalam hal PTK ini, ya. Tapi disarankan kan PTK itu walaupun di dalam kelas misalnya, tapi ada juga yang di luar kelas ya, di luar pembelajaran. Tapi Bapak Ibu di PTK ini pada PPG ini diharapkan nanti pada saat PPL Bapak Ibu melaksanakan rencana siklus 1 dan rencana siklus 2. Nanti kan ada beberapa siklus. Izin Bapak Ibu, saya ingin apa namanya share screen. Mulai dari, nah ini dulu nampaknya yang keluar ya. LK kita, yang pertama kita diminta untuk menyusun proposal PTK, di mana kemarin sudah dibagikan oleh Pak Dali. Layoutnya ini ya, ini layoutnya. Yang nanti kita sesuaikan. Jika Bapak Ibu sudah misalnya memiliki PTK yang sudah lama disusun, sesuaikan saja dengan sub-sub judul ini ya, Bapak Ibu semua. Nanti saya akan bagikan contoh PTK ya. Kalau mau, kalau tidak mau ya sudah, tidak apa-apa. Mau, Pak. Ya, tapi proposalnya saja ya, proposalnya itu juga belum jadi ke penelitian secara utuh ya. Kalau minta laporannya ya tidak ada ya. Hanya ada proposal PTK-nya saja yang mengikuti pola ini ya Bapak Ibu. Ya, Pak. Dengan pola ini. Yang kedua, kita diminta untuk menyusun instrumen pengumpulan ya, bukan pengumpulan ya, pengumpulan data PTK. Nanti kita sesuaikan. Kalau dalam PTK-nya nanti kita sesuaikan. Tapi kalau di sini Bapak Ibu disuruh membuat yang angket, ya, wawancara, pengamatan, observasi, dokumentasi, ya Bapak Ibu. Tapi kita disuruh untuk memilih jenis yang sesuai dengan yang ada di proposal ya Bapak Ibu. Kita anggap ini adalah lampirannya nanti, ya. Iya, benar, Pak. Apa namanya? Instrumen pengumpulan data. Nanti kalau memang penelitian kita menggunakan dua misalnya, angket dan observasi, maka ini saja yang kita buatkan instrumennya. Ya Bapak Ibu, nanti saya akan berikan contoh juga bentuk-bentuk dari alat instrumen ini. Tapi mungkin tidak semua nanti keterbatasan ini ya, keterbatasan yang sempat saya buat. Nah ini PTK saya kira silakan dibaca saja tujuannya juga seperti apa. Bahwa yang namanya PTK itu merupakan intervensi praktik dunia nyata yang ditujukan untuk meningkatkan situasi praktis proses pembelajaran. Ya. Kenapa ada intervensi? Karena di situ ada tindakan Bapak Ibu. Ya, ada tindakan dari guru untuk memperbaiki proses pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu ketika merasa ada yang kurang atau ada yang
bermasalah dalam kelas Bapak Ibu, diangkat itu sebagai sebuah masalah dan kemudian diteliti. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan situasi pembelajaran yang menjadi tanggung jawab guru, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dalam mencapai tujuan. Ya, karena pembelajaran itu kan ujung-ujungnya adalah untuk mencapai tujuan gitu kan. Iya. Kemudian diharapkan juga dapat memperbaiki proses dan hasil pembelajaran. Oke, langkah-langkahnya apa untuk sebelum kita meneliti? Yang pertama, kita sudah kemarin diajarkan dari LKLK pada saat apa namanya, pendalaman materi kemarin ya. Iya. Kita Siap. diminta PBL untuk dan baik PBL maupun PJBL kan, kita diminta untuk mengidentifikasi dan perumusan masalah penelitian tindakan kelas. Kita identifikasi masalah dulu. Misalnya di kelas kita siswanya nilainya rendah. Nah, apa masalahnya nih? Akar masalahnya apa? Kan masalahnya nilai rendah. Akar masalahnya apa? Apakah siswa kurang paham? Nah, kurang pahamnya itu kenapa juga? Apakah karena guru mengajarnya terlalu cepat atau metodenya kurang pas? Atau kurangnya penggunaan media dan lain sebagainya, atau kondisi fisik siswa yang bermasalah, kan bermacam-macam tuh penyebabnya itu. Tapi kalau yang terjadi banyak sekali yang mengalami rendah nilai, nah ini perlu penelitian segera. Kenapa? Karena itu berbahaya bagi kelangsungan pembelajaran kita. Karena pada dasarnya dalam teori pendidikan tidak ada siswa yang bodoh ya. Yang ada hanyalah guru yang belum tepat dalam memberikan pengajaran. Yang kedua, setelah dirumuskan penelitian tindakan kelasnya, kemudian menganalisa masalah, menyusun hipotesis dan rencana tindakan. Kemudian baru implementasi tindakan intervensi, mengamati, mengolah hasil yang sudah dilakukan, ya, mengamati apa yang terjadi dalam kelas. Yang terakhir adalah menyusun laporan hasil penelitian. Nah, ini biasanya yang sering digunakan di PTK. Sebetulnya di PTK itu ada banyak aliran ya, ada banyak teori, bentuk-bentuk dari siklus PTK-nya ya. Ada John Elliot ya, ada siapa? Kemis and Tegar ya. Siapa lagi itu banyak ya. Nah, ini salah satu yang paling populer ya. Ini kalau tidak salah ini punya John Elliot ya. Di mana penelitian ini terdiri dari 2 siklus ya. Siklus 1 dan siklus 2. Tapi ini hanya rencananya saja, bisa saja siklusnya nanti bertambah sesuai dengan kebutuhan. Apa yang dilakukan? Yang pertama, perencanaan dulu ya, kita buat proposal, kita buat RPP ya, kita buat instrumen pengumpulan datanya, itu masih dalam tahap perencanaan. Yang sedang kita lakukan sekarang ini masih pada tahap perencanaan, Bapak Ibu. Kita nyusun proposal, RPP atau modul ajar ya. Kita buat LKPD mungkin, kita buat instrumen pengumpulan data dalam bentuk soal atau dalam bentuk rubriknya dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti baru dilaksanakan. Pelaksanaannya seperti apa? Dalam pembelajaran. Nah, kalau kita ngajar, siapa yang ngamati? Kita bisa berkolaborasi. Kalau masalah itu terjadi di kelas kita, ya, maka kita yang menjadi guru, kita minta tolong teman sejawat untuk melakukan pengamatan, untuk mengisi rubrik yang sudah kita siapkan. Atau kalau yang bermasalah itu adalah teman sejawat kita, misalnya guru PAI di sekolah kita ada 2 nih.
maka boleh saja kita yang selaku kolaborator nanti, kita yang melakukan pengamatan guru tersebut yang mengajar, namun perencanaan tetap kita yang buat. Tapi kita ajarkan cara-cara melaksanakannya dengan guru tersebut agar bisa terpecahkan masalah yang terjadi di kelasnya. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pengamatan tadi kan. Jadi pelaksanaan dilaksanakan oleh guru, kemudian dilakukan pengamatan oleh kolaborator. Nah, kemudian hasil dari yang sudah diamati, data-data itu yang sudah rubriknya sudah diisi ya. Kemudian dilakukan refleksi, didiskusikan. Dalam pembelajaran itu apa yang masih kurang dan harus diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Diskusikan antara guru dengan kolaborator tadi. Direfleksi ini. Nah, apa yang sudah bagus diperkuat gitu. Nah, setelah disusun rencana baru, misalnya yang pertama ini siklus pertama mungkin siswa ini atau guru ya belum begitu familiar misalnya dengan metode yang baru digunakan ini. Maka disuruh guru untuk mempelajari lagi metode tersebut dan disusun rencana baru pada perencanaan 2 ya. Ini perencanaan 2 kemudian sama dilakukan pelaksanaan lagi, diamati lagi, refleksi lagi. Jika misalnya yang ingin kita dikatakan tadi adalah nilai pada siklus 2, apabila nilainya sudah naik, ya sudah, kita cukupkan saja gitu loh. Atau kalau mau jadi siklus 3 untuk lebih terpercaya, ya, lebih kredibel lagi, boleh dilakukan sampai siklus 3, siklus 4, dan seterusnya ya. Kalau hasilnya tidak naik-naik juga, berarti metode itu tidak tepat digunakan ya Bapak Ibu. Ya. Silakan cari metode yang lain untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Ya. Jadi ini tadi artinya tahap siklus-siklus ini disesuaikan dengan kebutuhan ya Bapak Ibu. Nah, kalau di beberapa tempat seperti di Unja misalnya ketika saya pernah tengok di Unja, kalau dia menggunakan 2 siklus, dia perlu yang namanya prasiklus ya. Perlu ada prasiklus. Tapi kemarin setelah bincang-bincang mendengar apa yang disampaikan oleh pengurus PPG Pusat bahwa ya sebetulnya yang namanya Bapak Ibu kan baru belajar ini ya. Ya cukup 2 siklus sajalah katanya. Ya, makanya nanti memang dipraktekkan itu pembelajaran baik Bapak Ibu itu namanya pembelajaran baik ya. Artinya yang sudah Bapak Ibu susun, Ibu gunakan dalam pembelajaran gitu ya. Nanti sesuaikan saja. Kalau kemarin misalnya menggunakan pembelajaran model PJBL ya gunakan PJBL untuk meningkatkan hasil belajar gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada dalam pembelajaran misalnya untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an siswa itu kan susah tuh. Kecuali memang pas kena materinya ada itu ya. Nah, makanya memang betul-betul sesuai yang bisa dibuatkan modul ajarnya ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk judul, kemarin sudah saya baca bahwa untuk judul itu di ketentuan itu antara 15 sampai 20 kata. Sebetulnya tidak, asal jangan terlalu banyak saja ya. 25 saya kira masih bisa ditolerir ya Pak Dali ya. Karena susah, apalagi di tempat kita kan biasanya panjang-panjang tuh tempatnya. Namanya ya, judulnya. Apalagi mata pelajaran pendidikan agama Islam, belum materinya lagi. Materinya panjang-panjang ya. Nah, itu sudah memakan puluhan kata ya. Saya kira kalau lebih-lebih dikit tidak masalah lah ya. Ini saja yang saya buat ini berapa kata kemarin ini, lebih nih yang contohnya ini ya. Baik, untuk judul biasanya ada unsur-unsur dalam judul PTK tersebut. Yang pertama ada masalah yang akan diteliti yang disebut dengan variabel Y ya. Variabel Y. Apa itu variabel Y? Apa Bapak Ibu? Variabel itu ada variabel dependen, ada variabel independen.
Nah, nanti kita akan lihat ya, mana yang masalah, mana yang nomor 2 ini. Ada tindakan untuk mengatasi masalah. Ya, ada tindakan untuk mengatasi masalah. Itu disebut dengan variabel X. Kemudian harus ada apa lagi? Harus ada subjeknya, yaitu siswa kelas berapa. Itu namanya subjek. Kemudian ada lokasi yang spesifik, tempat dan waktu penelitian. Saya kira kalau untuk waktu ini tidak perlu ya. Ini lupa saya hapus nih. Ya, jadi lokasi yang spesifik saja ya, atau tempat penelitian. Nah, untuk lebih jelas ada beberapa pola ya untuk judul ya, di luar dari lokasi ya. Kalau lokasi itu nanti pasti ada ya. Bagaimana polanya? Bisa menggunakan pola ABS atau BAS ya. A-nya apa yang mau ditingkatkan. Biasanya gitu ya Bapak Ibu. Ada yang mau ditingkatkan. Apakah hasil belajar yang mau ditingkatkan? Apakah motivasi belajar? Apakah kemampuan atau kompetensi siswa atau prestasi belajar? Apalagi yang mau ditingkatkan? Keterampilan, ya kan? Yang mau ditingkatkan keterampilan apa kira-kira? Keterampilan membaca Al-Quran misalnya, ya, atau hasil belajar pendidikan agama Islam itu yang mau ditingkatkan. Jadi ada yang mau ditingkatkan. Apa yang mau ditingkatkan itu polanya kita tulis bisa di awal menggunakan pola ABS, ya. Kemudian yang B, bagaimana cara meningkatkannya? Artinya solusinya apa? Dengan apa kita untuk meningkatkan itu? Dan yang S, siapa yang ditingkatkan? Adalah siswa, ya. Siswanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk behaviornya, perilakunya. Karena perilaku itu bukan kelakuan ya, bahasa kita perilaku itu bukan kelaku. Dalam pembelajaran namanya perilaku itu bisa perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya, itu disebut dengan perilaku. Kalau dalam pendidikan ya, dalam pembelajaran. Nah, misalnya contoh nih Bapak Ibu. Ini ada contohnya. Apa yang mau ditingkatkan? Meningkatkan hasil belajar apa? Hasil belajar pendidikan agama Islam materi sedekah. Ini misalnya saja ya Bapak Ibu ya. Pak, kami judulnya panjang nian Pak. Misalnya apa kalau untuk sedekah? Hidup makmur dengan sedekah misalnya gitu ya. Karena judul-judulnya gitu ya sekarang PAI itu ya. Ada kadang ayo bersedekah agar Hidup berkah. hidup berkah gitu kan panjang. Tapi sebetulnya inti dari materinya itu hanya sedekah saja yang sebetulnya judulnya Pak Ibu ya. Jangan ditulis pakai ayo-ayo itu ya. Ah, jadi panjang judul kita jadinya. Jadi cukup sedekah saja. Ambil inti dari judul yang sudah dibuat semenarik mungkin oleh penyusun itu ya. Itu A-nya ya Bapak Ibu ya. Apa yang mau ditingkatkan ini tadi ya. Hasil belajar pai materi sedekah. Bagaimana cara meningkatkannya? Dengan metode sosiodrama misalnya. Nah, itu bagaimananya ya. Terus siapa yang ditingkatkan? Ya, siswa kelas nih, kelas 5. Nah, sebetulnya judul itu tidak boleh disingkat ya Pak Ibu. SD. Karena kalau disingkat, kalau ditulis panjang ya tambah lagi ya jumlahnya. Jadi 2 lagi, 1 lagi nambah ya. Ya, sekolah dasar. Tidak apa-apa, seharusnya memang tidak boleh disingkat yang namanya judul ya Bapak Ibu. Ini kalau masih salah juga saya minta maaf ini ya. Saya tuliskan SD saja. Atau boleh ditukar dibalik Bapak Ibu ya. Bagaimana cara meningkatkan dulu, kemudian baru apa yang mau ditingkatkan dan siapa yang ditingkatkan. Misalnya bagaimana? Jadi penggunaan metode sosiodrama untuk meningkatkan atau dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam materi sedekah
pada siswa kelas 5 SD Negeri 120/4 Kota Jambi. Boleh ditukar seperti itu Bapak Ibu ya. Boleh juga dengan menggunakan peningkatan. Boleh. Atau upaya meningkatkan. Boleh. Atau penggunaan metode sosiodrama. Boleh. Untuk apa? Untuk meningkatkan. Pokoknya ada yang ditingkatkan lah Bapak Ibu ya. Nah, jadi simpel seperti itu. Jangan cari judul yang unik-unik lah. Nanti nyusahin. Yang paling enak kan seperti ini. Jadi ketika ditanya apa masalahnya dari judul ini? Sedekah. Hah? Sedekah. Bukan sedekah Sedekah. masalahnya Ibu. Hasil belajar. Hasil belajarnya rendah. Rendah. Nah, kalau mau ditingkatkan berarti hasil belajarnya rendah. Ini sering nih Bapak Ibu ketika saya uji mahasiswa pada penelitian PTK, saya tanya, dari judul kamu ini masalah utamanya apa sih? Wah, mulailah cerita masalah akar masalahnya kan. Gini-gini Pak, ini. Siswanya keluar masuk, ngantuk, tidak semangat belajar. Tapi tidak ada nyentuh nih. Sebetulnya dari judul kita sudah tahu masalahnya apa. Ketika ingin meningkatkan hasil belajar, berarti yang bermasalah adalah hasil belajarnya rendah. Makanya mau ditingkatkan. Nah, itulah yang di sini disebut ada masalah yang akan diteliti. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi mana yang variabel terikatnya dan mana yang variabel bebas? Nah, variabel Sedekah dan terik metode ya. drama, Pak. Gimana? Sedekah dan metode sosis drama. Ya, apa namanya meningkatkan hasil belajar ini itu disebut dengan variabel dependen terikat. Nah, variabel independennya adalah metode sosiodrama. Drama. Jadi variabel X ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu diminta untuk menuliskan tentang variabel. Jadi harus paham yang mana variabel ya Bapak Ibu jelaskan nanti variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa. Nah, kenapa? Nah, gitu loh ya. Oke, saya kira paham ya untuk judul. Mungkin sudah juga Bapak Ibu sudah dapat judul semua, tinggal disempurnakan saja. Cuma Ya. memang ada yang belum sempurna, Pak. Ya, ya namanya manusia Pak, ada yang sempurna. Karena di PCBL yang kemarin di LK yang pernah kita kerjakan itu Pak sampai LK 6 itu kan hanya simpel saja Pak judulnya. Kayak saya cuma tidak ada variabel belum ada itu. Ah, Hanya contoh Pak, ini contoh saya nih. mm, Kemarin waktu di PJBL itu cuma meningkatkan partisipasi peserta didik dalam sholat berjamaah itu aja Pak kemarin tuh. Cuma belum ada hubungan ke variabel yang lain, ke variabel yang X-nya. mm. Nah, kalau itu kan sebetulnya penelitian penelitian kualitatif kayaknya itu ya Pak. Iya Pak, kualitatif. Sedangkan yang namanya PTK ini semi kuanti Pak. Iya, Ya, kualitatif. artinya kita menggunakan statistik sederhana, tidak sulit, Berarti tidak kan harus pakai. berarti kan harus nambah lagi berarti Pak ya, nambah variabel, nambah Ya, variabelnya berarti kan? pokoknya harus ada 4 unsur ini Pak. Ya. Ya, ada 4 unsur ini di dalam judul. Ada masalah yang akan diteliti, itu tergambar di judul. Kalau kualitatif kan kadang-kadang belum tentu tuh. Ada masalahnya di judul. Kalau ini kan sudah jelas nih, meningkatkan hasil belajar. Ini kan masalah nih, meningkatkan hasil belajar berarti ada masalahnya. Masalahnya hasil belajar rendah pada materi sedekah ini. Itu masalahnya. Karena dari judul kita sudah tahu, oh pasti ini masalahnya. Terus kedua ada tindakan. Dengan apa kita untuk meningkatkan itu? Terus ada subjeknya, kita harus tuliskan siswanya. Ya. Nah, kelas berapa? Karena ini kan PTK, maka kelasnya harus tulis Bapak Ibu ya. Ya. Karena ini kan penelitian tindakan kelas. Kalau udah ada kelasnya, PT saja.
Terus baru lokasi yang spesifik. Ya, ya nambah ya coba. Ya, lanjut ya. Ya, Pak. Lanjut ke sistematika. Nah, mulai dari latar belakang masalah. Bab 1 dulu, pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, yang terpenting di sini yang mana? Latar belakang masalah. Sebetulnya penting semua sih. Cuma yang agak mumet kita nyusunnya itu adalah di latar belakang masalah, ya. Jangan pula banyak-banyak nanti ya. Kita kan dibatasi 10 sampai 15 ya. Atau 15 sampai 20. 15 sampai Berapa? 20 Pak. Berapa kemarin Pak Dali? 15 sampai 20 atau 10 sampai 15? Ketentuan kemarin, Pak. Lembar halamannya. Aturan. Ya. Yang anu saja. Nanti biasanya kadang-kadang mahasiswa kami itu untuk memperbanyak halaman itu teorinya dibanyakinya ya. Di landasan teori itu yang banyak gitu ya. Sehingga kadang-kadang proposalnya tebal. Oh ternyata teorinya banyak gitu kan. Padahal teori itu yang penting-penting saja yang berhubungan dengan variabel gitu kan. Oke, apa saja isi dari latar belakang masalah? Nah, mulailah. Nah, ini komponen-komponennya. Mulai kita tulis dengan mengawalinya tentang pengantar. Kita tulis pengantar saja, pengantar tentang pentingnya misalnya pembelajaran. Karena kita kan tentang pembelajaran. Nggak usah bicara terlalu tinggi lah, bicara tentang pendidikan dunia, global ya. Langsung saja ke pembelajaran ya. Kok masalah aja lah. Ya, langsung menukik. Kita kan singkat, disuruh jangan bertele-tele ya. Jadi kita buat pengantar tentang pentingnya pembelajaran, gunakan pola umum ke khusus. Misalnya, pembelajaran itu penting gitu kan. Kenapa penting? Bla 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 bla. Nah, mulai dari yang umum dulu. Kemudian ini maksudnya umum ke khusus ini sampai ke ujung ya. Jadi dari semua umum terus mengkerucut sampai ke masalah yang terjadi di dalam kelas kita. Itu maksudnya pola pikir umum ke khusus. Dari hal-hal umum ke masalah yang khusus. Ya. Kemudian hubungkan antara aspek umum pembelajaran ya dengan aspek khusus variabel terikat dalam pembelajaran. Nah, tentunya kalau tadi variabelnya tentang hasil belajar, tentunya kita hubungkan antara aspek umum pembelajaran dengan hasil belajar. Itu mulai kita bicara ke situ. Ya. Terus sampaikan teori-teori tentang hasil belajar, bagaimana guru mengelolanya ya. Kemudian kita sampaikan juga kondisi yang diharapkan itu seperti apa. Ya, secara teori seperti apa? Biasa kondisi yang diharapkan ini sesuai dengan teori ya. Bahwa misalnya KKM untuk pendidikan agama Islam itu misalnya 75. Tapi kondisi yang ada yang terjadi di kelas kita 65% siswanya belum mencapai KKM gitu kan. Hanya 25% yang mencapai KKM. Nah, itu berarti terjadi kesenjangan kan gitu. Padahal guru sudah mencoba berbagai macam cara. Ya, itu kondisi yang diharapkan tadi, guru sudah menggunakan berbagai macam cara. Harapannya adalah tentunya siswa dapat nilai yang bagus. Siswa dapat memahami. Artinya nilai yang bagus itu kan indikator ya, Bapak Ibu. Indikator bahwa siswa paham terhadap pembelajaran. Itu ujung-ujungnya itu, ya. Artinya
makanya dilakukan tes itu karena itulah indikatornya bahwa siswa itu paham. Kalau ditanya paham, paham. Ketika diujikan tidak paham juga. Ketika ditanya tidak juga ngerti. Tapi kalau ditanya paham, paham gitu. Itu tidak bisa jadi ukuran sebelum kita melakukan tes tadi, tes tertulis atau tes lisan, ya, atau tes keterampilan. Nah, setelah terlihat kondisi ini, nah kondisi ini nanti Bapak Ibu ungkapkan misalnya berdasarkan green tour atau berdasarkan eh, hasil pembelajaran di kelas yang guru pegang, ya, pada semester genap misalnya kemarin ya. Apalagi ini sudah semester baru ya, semester ganjil ya sekarang mulai ya. Ganjil, Pak. Iya, ganjil. Mungkin sudah ada ulangan harian ya. Bisa terlihat di situ munculkan nanti nilainya berapa. Nah, mulai kita setelah itu setelah menampilkan bukti-bukti nilainya rendah, kita kita lanjutkan lagi dengan menyajikan gejala kesenjangan apa yang terdapat di kelas yang menjadi dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan. Nah, kita mulai bicara tentang apa sih yang menyebabkan siswa itu mulai nilainya rendah. Oh, ternyata nih yang siswa yang nilainya rendah ketika diperhatikan itu yang mereka sering ngobrol misalnya di kelas. Mereka sering mengantuk, ya kan? Kemudian ada ada juga beberapa siswa yang sakit-sakitan mungkin ya. Atau mungkin pada saat kita mengajar jam pelajaran pendidikan agama Islam itu pada saat hari panas-panasnya gitu ya. Sedangkan sekolah kita udah dek itu atapnya seng, belum ada dek sehingga panas gitu kan, bisa jadi ya. Atau sekolah kita itu di pinggir jalan, sedangkan eh, jendela tidak sesuai dengan aturan kelas yang ideal. Kelas yang ideal itu kan seharusnya jendela itu tidak boleh lebih rendah dari siswa. Ya, jangan sampai siswa ketika duduk dia bisa melihat keluar jendela. Makanya jendela di sekolah-sekolah itu di atas ya. Supaya apa? Mereka bisa fokus terhadap papan tulis ya atau terhadap guru. Nah, gitu. Atau sekolah tersebut berada di dekat pasar. Sehingga ketika guru ngajar, tidak lagi suara guru terdengar. Atau tadi, penyebabnya adalah musim hujan. Kenapa musim hujan disalahkan? Karena atap kita tadi seng. Jadi ketika belajar, ketika diskusi pun mereka tidak bisa dengar karena bunyi rintik hujan tadi menghilangkan suara-suara kita ya. Lebih dominan suara hujan. Jadi banyak ya penyebab masalah itu banyak. Namun mana yang dominan kemarin ya? Mana yang kira-kira masuk akal, rasional, kita tuliskan di situ. Jangan pula ngado-ngado kan macam-macam kan. Alasannya. Artinya memang logik lah kan. Sesuai dengan teori-teori yang ada atau penelitian-penelitian orang lain yang pernah diteliti bahwa ini juga merupakan masalah gitu ya. Akar masalah dari sebuah uh, permasalahan yang sedang kita hadapi di kelas tersebut. Nah, kemudian apa? Keuntungan dan kerugian. Biasanya kerugian yang sering kita tulis ya. Nah, kerugian apa yang akan terjadi jika masalah tersebut tidak diteliti? Tidak dilakukan PTK ini. Misalnya jika dibiarkan saja nilai siswa itu rendah, ya maka mungkin nanti mereka tidak mencapai KKM semua ya. Artinya ketuntasan mereka tidak tercapai gitu kan. Ya, atau ada dampak-dampak lain misalnya. Persaingan misalnya antar kelas yang kita ajar ini yang nilainya rendah tentu tidak bisa bersaing ya dengan
kelas lain gitu kan. Karena biasanya penelitian kita kan satu kelas itu ya untuk ini ya. Untuk PTK ini. Terus kemudian kita singgung sedikit tentang teori yang melandasi eh, diajukannya gagasan untuk pemecahan masalah. Nah, kira-kira apa teori yang bisa memecahkan masalah itu? Misalnya teori tentang sosiodrama tadi. Bahwa untuk mengatasi ini, menurut penelitian si A misalnya, untuk meningkatkan hasil belajar pada materi sedekah, dia menggunakan metode sosiodrama dan hasilnya uh, siswa mampu meningkatkan hasil belajar pada materi tersebut. Ya, kan biasa teori itu boleh dari hasil penelitian orang lain itu teori juga yang namanya Bapak Ibu ya. Ya. Mm-mm. Terus yang terakhir dari latar belakang masalah jelaskan pula tindakan yang akan kita lakukan. Nah, jadi dengan masalah tersebut dan solusi yang sudah kita pilih, maka penelitian ini akan kita lakukan dengan menggunakan metode sosiodrama, saya gitu ya. Lanjut ke B, pembatasan dan rumusan masalah. Nah, yang pertama dulu pembatasan masalah ya. Jadi bacanya gini ya, pembatasan masalah dan rumusan masalah. Bacanya seperti itu ya. Nanti takut pula pembatasannya apa? Akhirnya apa? Dibikin kertas pembatas ya. Bukan. Artinya pembatasan masalah dan rumusan masalah ya. Nah, yang pertama pembatasan masalah itu diberikan pada variabel-variabel penelitian agar lebih fokus ya. Misalnya hasil belajar. Hasil belajar itu sudah fokus ya Bapak Ibu ya, sudah fokus atau belum nih? Nih judul tadi nih. Meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam materi sedekah. Sudah fokus belum? Ini masih ditafsirkan banyak lagi enggak? Kira-kira. Ya Pak, masih universal Pak. Ah, gimana? Apa yang harus kita batasi? Sedekahnya, Pak. Sedekahnya, materi sedekah. Ya, Ah, mungkin tapi di ya, membatasinya gimana, Pak? Untuk sedekah. Sedekah. Aslinya sedekah wajib, sedekah sunat gitu ya. Meningkatkan hasil. Tapi jarang sih orang nanyakan itu, Pak, ya kalau materi sedekah. Bisa lah Bapak Ibu nanti saya kira sedekah ini materinya sedikit ya Bapak Ibu ya. sedikit, Kan Pak. tidak banyak, ya kan? Biasanya materinya kalau sedekah wajib baru banyak tuh biasanya yang disebut dengan zakat kan, Ya. ya. Nah, jadi mungkin nanti dibatasi mungkin materinya materi sedekah pada sedekah sunnah misalnya atau sedekah wajib berarti zakat nanti itu ada pembahasan khusus lagi. Yang kita maksud sedekah materi sedekah di sini adalah sedekah sunnah. Terus hasil belajar. Hasil belajar yang mana? Hasil belajar itu kan ada tiga ya Bapak Ibu. Ada empat ya? Tiga atau empat? Hasil belajar kognitif, Afektif afektif, dan psikomotor. Tiga kan? Nah kita Ya. mau yang mana nih? Nah karena kita harus mengukur nanti untuk hasil belajar cukup ambil satu saja mungkin. Dari segi kognitif. Kalau kognitif berarti untuk pengumpulan datanya kita menggunakan teknik tes gitu ya. Ya kan Bapak Ibu? Ya. Ya, Ya. menggunakan tes kalau kognitif. Nah, kalau keterampilan berarti nanti kita akan menggunakan yang psikomotor. Ya, kita apa namanya? Menggunakan uh, praktek ya. Menggunakan praktek kalau kita ingin mengukur keterampilannya. Ya, jadi instrumennya nanti menggunakan praktek. Nah, kalau sikap apa? Bagaimana cara mengumpulkan datanya? Wawancara, Pak. Atau afektif dengan
Pengamatan. pengamatan atau observasi. Nah, kalau kognitif tadi bisa dengan wawancara bisa juga Pak sebetulnya kognitif. Bisa. Ya, jadi dengan tes dan wawancara bisa. Ya, dalam bentuk misalnya ujian lisan ya. Kan Ya. gitu. Itu kognitif juga tuh, ujian lisan. Kecuali ujian lisannya suruh ngaji ya. Nah, itu keterampilan masuk Pak ya. Ya. Suruh ngaji ya. Jadi itu ya untuk memfokuskan itu seperti itu. Ya, Bapak Ibu perlu diperhatikan. Jadi kalau pembatasan masalah, bagaimana kita membatasinya? Terus rumusan masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Ya, biasanya satu saja, Bu, tidak terlalu banyak ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang minta dua ya. Biasanya apa? Karena dia kan kuantitatif tuh boleh pakai apa ya, Bapak Ibu? Kalau kualitatif kan tidak boleh pakai apa ya. Tapi kalau kuanti, ini kan semi kuanti ya PTK ini. Jadi boleh pakai apa? Jadi apakah metode sosiodrama dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran pendidikan agama Islam, materi sedekah? Tanda tanya. Nah, gitu. Nah, itu cukup satu. Atau bisa tambah juga, apakah kalau memang ingin melihat lebih, karena kan bukan hanya hasil belajar dalam hal kognitif saja misalnya, pengen juga melihat dari segi afektif atau aktivitas belajarnya. Nah, maka berarti dua tadi batasannya ya. Dibatasi dua. Berarti kita tambah lagi satu. Apakah itu disesuaikan dengan batasan tadi, batasan hasil belajar tadi. Jadi tambah apakah dengan metode sosiodrama uh, Kemampuan berpikir kritis. ya apakah dengan menggunakan metode sosiodrama dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Kalau yang sebelumnya duduk dia Meningkat hasil pulang, belajar. duduk diam pulang ya. Jadi mereka lebih aktif dalam pembelajaran. Nanti dinilai juga ya. Jadi ada dua tadi ya rumusan masalahnya. Kemudian tujuan penelitian tinggal kita cocokkan saja dengan rumusan masalah ya Bapak Ibu ya. Kalau ada satu ya satu saja tujuannya kan. Jika ada dua rumusan masalahnya dua rumusan masalah tujuan masalah kita ya. Nah kemudian manfaat penelitian nanti bisa lah kalau ini kan tidak terlalu apa. Silakan dikarang-karang saja nanti sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, itu bab satu ya Pak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Allah. Ya. Ya, insya Allah, Terus Pak. bab 2 untuk kerangka teori, landasan teorinya, cari teori-teori yang relevan ya tentang variabel. Jadi yang pertama tentang hasil belajar itu apa yang mempengaruhi hasil belajar, itu kan variabelnya kan, Ya. ya. Bagaimana cara mengukur hasil belajar dan lain sebagainya, itu landasan teorinya. Itu variabel pertama saja baru. Nah, kemudian apa itu metode sosiodrama? Kita jelaskan lagi gitu kan. Nah, kemudian ada lagi kalau memang dibutuhkan ada teori apa namanya? Ada variabel eh, Bebas. apa, Pak? Bebas, Pak. Ya, variabel tadi X ini variabel terikat, Y ini variabel bebas. Ya, Ya, tentang metode sosiodrama itu variabel bebas. apa lah lupa, Pak. Nah, tunggu. Ya, variabel independen itu kan variabel bebas namanya. Ada variabel eh, apa ya namanya? Saya lupa. Artinya variabel tersebut memiliki hubungan tidak langsung gitu dengan masalah yang kita angkat, ya. Kontrol enggak, Pak? Hah? Variabel kontrol enggak, Pak? Kalau variabel kontrol itu biasa penelitian kuantitatif untuk mencari Pak, mencari pengaruh itu, Pak. Ya, misalnya pengaruh metode ini, nah itu ada variabel kontrol nanti itu. Tapi kita tidak pakai variabel kontrol, Ya. Pak. Ya, itu ribet nanti. Kita harus menggunakan banyak teori-teori statistik nanti itu.
Saya kira cukup ya, nggak usah terlalu banyak juga, cukup variabel X variabelnya sudah selesai ya, atau ditambah dengan apa itu pendidikan agama Islam selesai gitu, atau materi tentang ah, materi sedekah gitu ya, selesai. Kita sampaikan bahwa materi sedekah itu dipelajari di kelas sekian berapa jam, bahas materinya tentang apa, selesai gitu ya. Baru kemudian penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini kita carilah di internet supaya gampang. Cari judul yang mirip dengan penelitian kita. Tapi jangan ambil semua nanti. Minimal 3 ya Bapak Ibu. Minimal tiga. Ya, 3 penelitian. Nah, kalau Ibu eh siapa Ibu Surati misalnya, ngajarnya di SMK kan, Bu? Iya, Pak. Nah, berarti cari penelitian SMA atau SMK. Cari PTK yang SMA atau apa namanya SMA atau SMK yang sederajat. Ya, karena untuk membandingkan saudara depan ini kan sebenarnya untuk membandingkan ya Bapak Ibu. Mm. Cari pembanding itu yang sekupu, yang apple to apple ya. Jangan membandingkan misalnya anak-anak SD penelitian di PTK SD dengan PTK SMA. Iya. Ibu meneliti di SMK. Relevannya atau penelitian relevannya yang SD. Kan enggak apple to apple, Bu. Pasti jauh bedanya. Tapi yang mendekati itu mana? Ya, nggak bisa ambil di jurnal-jurnal itu. Apa yang kita tulis? Lebih mudahnya Bapak Ibu copy saja abstraknya itu. Ya kan? Ada abstraknya kan Bapak Ibu? Abstraknya, Pak. Iya, ambil abstraknya itu kita plak boleh di situ. Tinggal di parafrase saja sedikit-sedikit. Ya, Bapak Ibu, mudahnya seperti itu. Nggak perlulah Bapak Ibu menuliskan apa perbedaan dan persamaan antaranya, terlalu panjang pula nanti kan, nambah gawe ya. Dak? Ya mudahnya Kalau gitu saja. Kalau Ya. kami tadi seperti ini, Pak. Yang penelitian terdahulu kami bikin, yang pertama itu nomor 1 Sutisna dan Herawati 2022 menemukan bahwa PJBL dapat meningkatkan keterlibatan siswa secara signifikan yang berujung pada peningkatan motivasi belajar. Itu contoh yang penelitian terdahulu tadi itu, Pak. Kayak gitu aja, Pak, ditulisnya. Atau Enggak gimana? Bu, biasanya penelitian terdahulu itu karena akan dilihat berbagai, yang pertama Mm-mm. eh metodologinya sama enggak dengan Mm-mm. penelitian kita, gitu kan. Yang kedua, lokasinya sama enggak, makanya ditulis judulnya, itu kan. Variabelnya apa, yang variabel yang mirip dengan kita bisa dilihat di situ. Kemudian hasilnya sama nggak nanti dengan kita. Jadi ada hasilnya juga, Bu. Ada judul, ada nama pengarang, Ya, ada nama penulis ya, peneliti, ya, ada tahunnya, tahun, ya, ada judulnya, ah, kemudian ada metodologinya, mm, ya, apa metodologi yang digunakan dan menggunakan instrumen apa, instrumen pengumpul data apa, biasanya gitu. Misalnya menggunakan penelitian PTK dengan menggunakan eh, instrumen pengumpul data, eh, angket dan observasi misalnya. Terus yang terakhir adalah hasilnya. Penelitian ini hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saya gitu eh, pada siklus 1 terjadi kenaikan sekian persen, siklus 2 dengan sekian persen. Dengan demikian bahwa eh, tindakan yang dilakukan, tindakannya apa misalnya dengan menggunakan metode apa, eh, hasil belajar siswa masuk dalam kriteria sangat baik, misalnya gitu. Ya, Bapak Ibu, ada kriterianya nanti. Meningkat, meningkat, tapi pada level apa? Itu ada kriterianya nanti. Nah, itu ditulis. Biasanya itu sudah ada di abstrak semua, Bu.
Tinggal itu yang saya bilang tadi, copy abstrak itu, kemudian Berapa di sih? di parafrase, kemudian kita paste ke itu. Ya, itu yang mudahnya. Tapi kalau yang sempurnanya lagi, Bapak harus melakukan perbandingan. Di mana perbedaan penelitian Bapak dengan penelitian orang, atau sama baik. Kayak gitu kan. Kalau sama baik, itu apa diteliti gitu kan. Nah, tapi tidak usah sampai ke sana lah, terlalu jauh ya Bapak Ibu. Namanya masih belajar kan. Jadi cukup Nah, nama, yang tahun gitu ya Pak ya. gimana? Berarti cukup nama, tahun, metodenya, kemudian peningkatannya, judulnya Ya, gitu Pak ya. Kemudian hasil terakhir hasil ya Pak ya, ya. ya hasil penelitiannya. Yes. Baik Pak. Nah, kemudian bab ketiga, metode penelitian. Nah, jenis penelitian, apa jenisnya? PTK, jelaskanlah PTK itu, ya. PTK itu apa? Kemudian ya apa dan mengapa PTK? Jenis PTK yang digunakan. Wah, PTK itu ada PTK diagnostik, ada partisipan, ada PTK empiris, dan ada PTK eksperimental. Nah, sudah pernah dengar ini Bapak Ibu? Nah, punya Bapak Ibu nanti setelah dituliskan ini, beri kesimpulan di bawahnya bahwa dalam penelitian ini, pada PTK ini, penulis menggunakan PTK jenis partisipan misalnya. Ya, gitu. Setelah dijelaskan apa itu diagnostik, apa itu partisipan, apa itu empiris, dan apa itu eksperimental, baru berikan penegasan. Jenis apa yang Bapak Ibu gunakan dalam PTK ini? Nih, nah, silakan nanti cari teorinya ya. Karena kan untuk buat proposal kan harus ada sumber-sumbernya tuh. Ini saya kan tidak bersumber nih, ya. Nah, pertama PTK diagnostik. Ya, ini adalah penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini peneliti mendiagnosa dan mendalami situasi yang terdapat di dalam latar penelitian. Contohnya, apabila peneliti berupaya menangani perselisihan, pertengkaran, konflik yang dilakukan antar siswa yang terdapat di suatu sekolah atau kelas. Nah, mungkin masalahnya adalah untuk memperbaiki masalah hubungan antara siswa ya, pertikaian. Nah, jadi bukan pembelajaran, itu PTK diagnostik. Terus yang kedua, PTK partisipan, peneliti terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian yang berupa laporan. Jenis ini biasanya dilakukan oleh guru saat ini. Nah, berarti Bapak Ibu ini diharapkan menggunakan jenis Partisipan. partisipan. Ya. Nah, yang ketiga, PTK empiris. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa penelitian PTK empiris ini bisa dilakukan oleh eh, apa namanya guru lain yang ngajarnya. Kalau yang tadi kan kita sendiri yang ngajarnya, kita sendiri yang buat laporannya, Bapak Ibu. Kita yang buat rencana, kita yang buat eh, kita yang melaksanakan, kemudian kita yang merefleksi, ya, kita yang mengolah hasilnya. Itu pada PTK partisipan. Nah, pada PTK empiris, orang lain yang menjadi guru, kita yang menjadi eh, pengamatnya, dan kita yang melaporkan. Tapi kawan kita yang jadi guru, kita ajari dia bagaimana menggunakan metode itu atau menggunakan cara yang kita rencanakan. Itu PTK empiris. Atau kita yang jadi guru, orang yang jadi pengamat, orang yang melaporkan. Itu empiris juga itu ya. Bukan kita yang melaporkan gitu loh. Ya, atau sebaliknya tadi. Nah, mahasiswa biasanya sering menggunakan ini. Mahasiswa bukan guru, tapi kebanyakan mahasiswa salah tanggap. Dia yang merencanakan, dia yang mengajar, padahal dia bukan guru. Ketika dia selesai penelitian, tinggallah guru yang nganggo, tidak bisa menggunakan metode itu lagi kan? Karena tidak diajari. Karena guru ya, apa namanya, mahasiswa tadi yang ngajar. Siswanya memang meningkat nilainya,
Tapi setelah ditinggalkan turun lagi gitu. Kenapa? Karena tidak menggunakan metode itu lagi kan. Dan guru tidak diajari cara menggunakannya. Nah, kesalahan mahasiswa itu sering di situ. Seharusnya guru yang bersangkutan yang harus mengajar. Mereka hanya merencanakan saja dan sebagai kolaborator ya. Yang terakhir adalah PTK eksperimental. Nah, ini biasanya PTK eksperimental sama dengan penelitian kuantitatif eksperimen ya, eksperimen. Ya, bisa melakukan apa namanya? Uji coba terhadap metode-metode atau strategi tertentu yang ingin digunakan secara tepat di kelas kita itu menggunakan yang mana gitu. Jadi tapi berbeda dengan yang kuantitatif ya, banyak sekali proses pada kuantitatif ini masih masih semi kuantitatif, makanya digolongkan ke dalam PTK. Jadi eh, masih cara sama menggunakan siklus 1, siklus 2, ketika gagal ganti lagi. Dia tidak membatasi ya, gitu. Ketika gagal ulang lagi dengan metode yang lain gitu kan. Sampai dia menemukan metode yang tepat untuk mencapai tujuan pengajaran. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, kembali ke sini lagi. Yang B adalah variabel penelitian. Nah, kita buatlah di sini tentang variabel kita. Yang pertama, apa namanya? Bagaimana cara kita mengukur gitu kan variabel penelitian tersebut, ya. Bagaimana cara mengukurnya, kisi-kisinya bagaimana nanti. Itu pada variabel. Kemudian ada populasi. Subjek penelitian PTK diambil dari keseluruhan jumlah siswa dalam satu kelas tanpa menggunakan sampel. Artinya total sampling ya dalam satu kelas tanpa kita sampel ya. Tapi kalau pendidikan agama Islam tetap harus disampel ya Bapak Ibu. Sampelnya sampel purposive sampling. Kenapa purposive sampling? Karena di kelas kita tidak semua mungkin yang beragama Islam. Islam siswanya kan? Iya. Kalau Ibu Surati 100% nggak? Tidak, Pak. Nah, kalau yang tidak, berarti kita tidak menggunakan total sampling. Tapi kita gunakan purposive sampling. Karena kita PAI kan? Kalau mata pelajaran lain mungkin bisa total sampling. Tapi karena kita dikhususkan untuk siswa yang beragama Islam saja, berarti kita menggunakan teknik sampelnya adalah purposive sampling. Tapi populasinya tetap satu kelas semua. Jika populasinya satu kelas ada 30, ya 30 itu populasi. Tapi sampelnya kita hanya 25 saja, karena 5 mungkin yang non-Muslim. Paham ya? Terus D, jenis, sumber, dan teknik pengumpulan data. Jenis pengumpulan datanya apa? Apa yang akan dikumpulkan? Nanti ya di contoh bisa ditengok ya jenisnya seperti apa. Dari mana sumber data diperoleh? Ya, dari guru, dari siswa, dari hasil tes, dan sebagainya. Apa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data? Apakah angket, tes, observasi, wawancara, atau dokumentasi? Ya, nah itu dibuatkan apa namanya instrumennya Bapak Ibu ya. Nanti dicocokkan nih. Makanya di LK 8.2 itu sesuaikan dengan yang kita pilih ini. Apakah menggunakan angket kah atau tes kah? Jika kita menggunakan angket atau tes, maka kita buat di 8.2. Terus teknik analisa data. Nah, analisa data ini biasanya ada dua. Ada yang dianalisis secara deskriptif maupun eh, apa namanya kuantitatif ya. Ya. Nah, biasanya hanya analisis ini ya, analisis deskriptif ya, baik kuantitatif maupun kualitatif. Nah, kuantitatif tentu kita akan menganalisis hasil belajar misalnya tadi kan, karena angka-angka kan. Terus kita deskripsikan dengan kualitatif. Angka itu maksudnya apa? Nah, itu deskriptif ya, deskriptif kualitatifnya. Saya kira itu ya Bapak Ibu cukup habis. Tinggal ini ya, ini contoh dari eh, instrumen angket ya. Ya ini angket pengamatan ya, angket motivasi itu berarti rubrik
observasi ya. Ini angket, inventory, skala. Ya, skalanya mana? Ini SS, setuju sekali, ya, Setuju. setuju, tidak setuju, Setuju. sangat tidak setuju, gitu ya. Ini tentang angket motivasi ya. Ini bukan pengamatan berarti ya, berarti angket nih. Nanti diberikan kepada siswa. Ini bentuk bentuk angket. Nah, kalau ini bentuk observasi. Nah, ini observasi tadi. Nah, apa yang terjadi dalam kelas? Biasanya yang terjadi misalnya pada saat pendahuluan, kegiatan inti, penutup. Nah, kita buat nilai. Skalanya apa? 1, 2, 3, 4. Jika mengucapkan salam dan mengajak siswa membaca doa, dilakukan semuanya ini, maka 4. Jika hanya salam saja, tidak membaca doa, maka 3 atau 2, ya gitu ya. Biasanya pada instrumen ada deskriptor namanya. Deskriptor itu akan menunjukkan jika pada nomor A gitu ya, pada poin A itu dia mengucapkan salam saja, maka nilainya 1. Jika mengucapkan doa saja, maka nilainya 1. Jika mengucapkan salam dan doa, nilainya 3. Misalnya gitu ya. Atau ditambah yang lain lagi menjadi nilainya 4. Itu namanya deskriptor ya Bapak Ibu ya, untuk menentukan nilainya. Nah, silakan nanti dilihat, nanti saya bagikan juga ini kepada Bapak Ibu. Terus ini contoh dari wawancara, pedoman wawancara, kemudian, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya contohkan ya Bapak Ibu. Silakan nanti digali lagi lebih dalam ya Bapak Ibu. Ini sampai di situ, silakan jika ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Saya, Mengenai Pak. contoh proposal mana ya? Ya, saya, Pak. Ya silakan Ini Bu. saya nih yang kurang paham itu di bagian dokumentasi, Pak ya. Kalau dokumentasi kan setahu kita selama ini kan posisinya itu mengupload gambar-gambar ya kan Pak. Nah, tapi di Hah? sini kan ada daftar cocok checklist lead. Nah, itu nah Pak. Nah, itu apakah dalam bentuk tabel dia tuh Pak atau bagaimana tuh Pak? Untuk pengisian yang dokumentasi Pak. Karena di dalam rencana saya itu di situ ada menggunakan dokumentasi juga. Nah, yang Daftar paling terakhir. cocoknya itu nanti kita buat saja Bu. Heeh. Misalnya gini, ya saya tidak punya ini pula ya. Saya buat di sini aja. Kelihatan nggak Bapak Bu? Ini layar kosongnya. Kelihatan Pak. Ya, jadi misalnya instrumen dokumentasi ya tadi ya. Iya Pak. Nah, kalau pakai daftar cocok tadi, kita cuma itu daftar checklist Bu. Oh, berarti daftar checklist yang pakai nama. Misalnya Kemudian, kita buat tabel ya, ya, tabel. tabel nomor dokumentasi ada atau tidak gitu aja. Oh ya. Nah, misalnya gini, nomor, kemudian eh, dokumen, kan dokumentasi itu sebenarnya ngambil dokumen Bu ya. Dokumentasi itu bukan hanya foto-foto ya Iya. Bapak Ibu ya. Ya, kita sering dokumentasi itu kita anggap dokumentasi itu foto, Foto-foto, ya, Pak, video, betul. bukan Ibu, bukan itu saja, tapi itu termasuk. Mm-mm. Ada, Karena yang sering tidak. digunakan kan, Pak, Nah, itu. misalnya Hmm. nomor 1. Mm-mm. Yang mau dilihat 1. Mm-mm. Apa dokumentasinya kalau tentang hasil belajar? Anu Leger. surat Atau nilai ya, rapor, daftar rapor nilai ya, daftar nilai ya. ada atau tidak Ya, kayak itu kan dokumen Bapak Ibu. Ya. oh iya iya. Yang dokumentasi itu biasanya kita ambil dari pihak ketiga, pihak kedua, kedua apa ketiga. Artinya bukan kita yang ngolah, tapi Hmm. diolah oleh orang lain gitu. Ya, kita ambil jadinya saja daftar nilai. Ada atau tidak? Ada Kalau catatan. ada kita centang ada gitu kan, V atau apa ya itu. Nah, itu saja daftar centang cocok 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 cocok. Kita yang buat daftar sesuai kebutuhan kita. Apalagi struktur organisasi misalnya. Ada atau tidak? Ada tulis ada. Kalau tidak tulis tidak gitu. Hmm.
Atau Tapi nanti sesuai dengan materi kita ya Pak ya. ya, atau kita buat juga di sini foto kegiatan pembelajaran. Wawancara. Ya, kita sendiri yang moto ada masalah, berarti ada kan? Iya, iya, iya. Ada masalah juga. Tapi kalau yang tadi kan kita cari di sekolah, ya. Tapi itu instrumennya. Ya, tidak sesulit yang Ibu bayangkan ternyata. Iya. Ya, membayangkan tadi masalahnya tadi pas bikin tugas ini tadi Pak, mandeknya di situ. Yang divisi Iya, iya, dokumentasi iya. gitu. Oke. Jadi Sip. kalau dalam kalau deskripsi kualitatif itu kan ada data primer, data sekunder. Nah, ini termasuk data sekunder biasanya ya, dokumen. Tapi kalau daftar nilai itu data primer sebetulnya ya. Karena itu kan daftar nilai sebelumnya itu masuk data primer yang kita jadikan sumber utama ya untuk menentukan masalah kan gitu. Kita ngatakan nilainya rendah dari mana ya daftar nilai sebelumnya kan? Iya, Pak. Nah, itu. Oke, bagaimana Pak Ibu? Cukup? Apa tadi contoh proposal PTK ini ya dimaklumi lah. Artinya jangan pula dicontoh habis. Artinya jangan jangan tentu banyak kekurangannya ya. Nanti di ini saja. Artinya bagaimana cara membuat latar belakang masalah gitu kan. Mulai dari belajar, ini kan belajar dan motivasi kan bicara terus tentang motivasi, tentang guru ya, masalah yang dihadapi gitu kan. Nah, lumayan nih. 3 lembar ya. 3 lembar latar belakang saya cukup banyak. Oh, Bapak Ibu paling banyak 3 lembar jadilah Bapak Ibu ya. Kemudian pembatasan masalah, kemudian rumusan masalahnya, terus tujuan penelitian, manfaat. Manfaat itu ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis ya, sis ya. Iya. Terus landasan teori Landasan teori. ya, yang seperti ini ya. Nah, ini kan Bapak Ibu. Ya. Nah, ini sama yang seperti saya bilang tadi Oh. ya. Terus bab 3-nya jenis penelitiannya nanti diperjelas berdasarkan jenis ini tersebut maka peneliti mengacu pada jenis PTK eksperimental pada partisipatif nih salah nih. Partisipan, Jangan pula Bapak Ibu ikut eksperimentalnya. eksperimen. Ya, ini masing-masing yang buat ini Bapak Ibu. Nah, terus terus ikuti saja polanya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini variabelnya mana variabel X, mana variabel Y ya. Apalagi nah, jenis pengumpulan data, dan analisis data, nah rumus-rumusnya. Nah, ini kriteria nanti hasil kesimpulan Bapak Ibu harus mendapatkan ini bahwa kesimpulannya nanti hasil belajarnya sangat kurangkah, cukup, baik atau sangat baik. Itu harus ada kesimpulannya ini ya. Kalau sudah dalam bentuk laporan kesimpulan nanti. Tapi kalau untuk bab 3 belum ya. Belum bicara itu, hanya membuatkan kriteria saja. Baru proposal, Pak. Ya, baru proposal. Ini penulisan latar belakang masalah, apa namanya, rumusan daftar pustaka. Nah, polanya seperti ini. Lebih bagus Bapak Ibu jika menguasai aplikasi pihak ketiga ya, seperti Mendeley atau Zotero ya Bapak Ibu ya, untuk penulisan referensi baik itu citasinya maupun daftar pustaka. Tidak perlu ngetik lagi kita, misalnya gitu. Kita bisa ngambil secara online, nanti dia ngambil Tinggal copy sendiri. Nah, paste, tempel. ya, dia nanti bisa kita ini saja, tinggal kita klik library, maka dia akan muncul sendiri, tertulis ini kita tinggal rapikan saja gitu ya. Mudah ya. Saya kira cukup Bapak Ibu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, sudah hampir jam 10 ya. Udah 5 watt, Pak. Iya. Saya juga dari tadi ya sudah 1 jam, hampir 1,5 jam ya ngomong. Biasa Ibu, kalau Bapak kami sebagai dosen ini memang seperti itu ya. Namanya kuliah itu kan menceramahi orang.
Payah sekarang Bu. Kalau memang mau ikut mahasiswa saja, mereka saja yang diskusi memang kami kasih seperti itu. Tapi tetap tetap ini juga ujungnya kami juga yang meluruskannya. Karena kalau kita biarkan ya mereka tersesat di jalan yang terang ya Bapak Ibu ya. Karena banyak sekarang itu mahasiswa banyak yang malas membaca. Dia lebih senang nonton TikTok ya. Nah, nonton YouTube gitu kan, main game. Nah, kalau ditanya ada berapa bukunya di rumah, paling banyak dua, Bapak Ibu. Itu sudah semester 6 loh. Mahasiswa sekarang begitu, Pak. Iya, ya Allah. Itu mudah-mudahan Bapak Ibu yang anak-anaknya mau dikuliahkan di UIN itu memang betul-betul diwajibkan kamu sebulan harus ini biaya untuk buku ya. Nanti Bapak Ibu cek di kosan kamu ada berapa buku yang sudah kamu beli. Walaupun tidak terbaca, suatu saat masih akan mereka baca, Bu. Ketika mereka dalam ini, terbaca lah tuh. Itu Minimal rendahnya bukunya dulu. Gitu. sekarang rendahnya literasi mahasiswa, Pak. Iya, sudah sangat rendah sekali ya literasi mereka. Ya, itu tugasnya Pak Dali sebagai generasi dosen-dosen masih muda nih ya. Kalau saya lah sudah termasuk yang senior Pak Dali. Nampaknya be di kacau nih mudo, padahal lah tua, Pak. Casingnya masih tampak baru terus, Pak. Hah? Casingnya masih nampak baru terus, Pak. Nah, iya, karena maklum lah namanya teknologi. Ya, uban tidak nampak kalau di sini itu. Nah, kan? Nah, jadi kalau kalau apa? Nah, kalau saya lah seumuran Ibu Ida. Ya, Bu Ida, kami seumuran dengan Bu Ida tuh. Ada Bu Ida hadir, enggak? Nah, ada nampaknya ya. Jadi, Pak senior juga kan. Nah, kalau Pak Dali ini masih segar, masih baru apa namanya? Selesai kuliahnya baru juga kemarin kan langsung ngajar gitu kan. Ah, itu masih fresh ilmunya masih fresh. Sebenarnya kalau Pak Dali menerangkan ini lebih lebih hebat lagi sebetulnya daripada kami. Cuma kebetulan kami pula dapat jatahnya Pak Dali besok-besok Pak Dali pula kan. Harapannya gitu, Pak. Masalahnya kami bidangnya beda. Kami bukan kependidikan, itu masalahnya. Oh bukan murni biologi murni ya. Tapi enggak apa-apa Pak. Karena sudah Bapak di Tarbiyah ya. Bapak di Saintek apa di Tarbiyah Pak? Redis baru tahun ini, dalam tahun ini baru pindah ke Tarbiyah. Sebelumnya di Saintek. Wah, sebelumnya di Saintek ya. Ya, ya. Ya, kalau di biologi, kalau di tadris biologi saya sempat dulu jadi apa namanya sekretaris prodi biologi sempat dulu pernah loh Pak tahun 2014 kalau tidak salah ya 2014 pernah dulu 4 bulan Pak. Lama, Pak. Ya mengisi kekosongan saja ya pada zaman almarhum Ibu Wiwi dulu tuh Iya, Bu dengan Wiwit Bu ya 2014. jadi ketua prodinya. Oke Bapak Ibu kalau tidak ada lagi saya cukupkan ya batas sekolah. Ya, Bapak Ibu, cukup. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, 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 Pak. benar, Pak. Ah, ah. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga pada Pak Dali yang sudah menyertai selalu ya dan selalu mengingatkan kita tentang tugas-tugas kita. Dan setelah ini nanti langsung review ya. Nah, mudah-mudahan segera saya bisa selesaikan ya penilaian. Doakan kita bisa sehat selalu ya. Dan tetap Bapak Ibu semangat. Ya, artinya bukan juga tugas itu asal-asalan, tapi tetap harus dikerjakan dengan maksimal. Artinya maksimal sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu lah ya. Iya, Pak. Nah, gitu. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Mari sama-sama kita menutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Foto dulu, Pak. Oke, siapa yang moto? Ya. Oke, Buka nah, kamera. Gitu kan yang ketiga. 1, 2, 3. Senyum. Oke. senyum paripaat nih luar biasa.
Senyum pesoden, Pak. Nah, Pak Rifat di mana Pak? Tugasnya Pak? Sudah saya download, Pak. Salah download kemarin, Pak, LK3-nya. Oh iya ya ketiga ya. Ya. Ada Halo, lagi itu Pak. ibu siapa lagi ada juga tuh? Aku ada Pak yang video itu Pak. Itu hilang Pak ternyata. Maka aku upload ulang itu. Ya, nanti di anu saja. Kalau yang sudah dinilai, perbaikannya di preview ya, di review. Ya Nah, Pak, di di review review ada. nanti. Nilai saya kan masih masih 80-an, 85 ya nanti di review kalau bagus nanti kita tingkatkan nilainya Bapak Ibu ya. Jangan khawatir. Kalau bagus nanti dikurangi Pak ya. Ya kalau udah bagus ya kurangilah di review. Tapi enggak. Kalau review itu enggak boleh dikurangi, Pak. Kalau harus ditambah. Ya, kalau sama saja berarti sama saja nilainya kan. Kalau yang tadinya 80 tidak dibaiki ya 80 balik gitu kan. Ah, jadi kalau kalau ada yang dibaiki apa namanya? Makanya kadang-kadang saya lupa pula ngasih ngasih info ya. Seharusnya di awal sudah saya kasih tahu. Yang direvisi itu bedain warnanya agar saya tahu berapa persen perubahannya. Ini kalau anu kadang-kadang lagi pening-pening Pak. Nah, Mas basing nilai lah, Pak. Awaco dikit gitu kan. Kasih nilai. Kadang mayo gue mato sudah, Pak. Oke, tadi sudah ya, sudah saya tutup, saya pamit ya. Terima kasih Ya, semua. Pak. Ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Dali. Ya, tetap semangat Bapak Ibu. Ya Insya Allah, Allah. Pak. Semangatin kami, Pak. Ya, insya Allah selalu semangatin. Sedikit lagi, sedikit lagi. Sedikit lagi selesai. Kita sampai November betul Pak ya selesainya Pak ya. Ya, Kalau di November. draft itu kan sampai 3 November tuh Pak. Ya, kalau di P-nya ada apa, itu. 3 November. Itu Iya, P-nya, kalau Pak di ya. draft itu. Nah, insya Allah nanti di November kita bisa bertemu semuanya. Insya Allah. Amin. Amin, amin. Ya, bertemu di ruang yudisium ya semuanya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Amin. Mudah-mudahan. Nah, saya izin live deh Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngantuk Pak Ketua. Pak Tua, ngantuk, Pak. Oke, udah ya. Kita tutup. Malam Ya, Jumat. Pak. Malam Jumat nih. Malam Jumat ngapa Pak Ketua? Nah, cuma istirahat, baik tugas tuh. Cepatnya nyambar Pak Doni. Ya, jangan ngantuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.